Orang yang punya nafsul mutmainah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah itu ya selalu melawan ketika nafsul amarah kita ingin berbuat haram. Itulah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah selalu melawan ketika kita mau berbuat syubhat. Apa itu syubhat? Haramnya enggak jelas, halalnya enggak jelas. Itu syubhat. Ya, makanya kita harus bisa mencapai ke level ini agar kita dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsul lawamah ketika dia ya melarang ketika kita berlebihan. Contoh, kita makan nih, mentang-mentang enak, sudah kenyang, masih ada nih sisa, makan lagi. Itu namanya berlebihan. Allah tidak suka berlebihan. Ketika nafsu kita melarang berbuat yang berlebihan, itu namanya kita sudah masuk dalam tahapan zuhud. Zuhud ini, orang yang zuhud mengambil dunia seperlunya saja. Perlu untuk biaya anak, ambil. Perlu makan untuk biar bisa menegakkan sholat, ambil. Perlu rumah biar anak-anak kita bisa bertempat tinggal, ambil. Ya. Perlu mobil, ketika mobil itu banyak manfaatnya, ambil. Ketika kita punya keinginan harus punya mobil, padahal nggak penting-penting amat, agar kita dipuji orang, oh itu si A itu orangnya kaya, mobilnya Innova, bahkan Fortuner, bahkan Alphard. Itu namanya nafsul lawamah. Kita berlebihan, kita pengen dipuji orang, kita senang diwahkan sama orang. Itu namanya nafsul lawamah. Ya, makanya kalau kita bisa melawan yang berlebihan, maka kita sudah masuk dalam tahapan zuhud yang gak rakus dengan dunia ini. Dia ngambil dunia ini secukupnya hanya untuk mendukung masalah akhirat. Itu kita dinamakan zuhud. Lalu ketika nafsu kita melawan kita perbuatan maksiat yang Allah enggak suka, maka itu kita sudah naik ke level takwa. Takut kita kepada Allah ketika kita melaksanakan hal-hal yang haram. Ya, itu artinya nafsul mutmainnah kita sudah berjalan. Bagaimana agar kita mendapatkan nafsul mutmainnah? Gampang para bapak. Allah itu punya rumah yang namanya masjid. Datang senantiasa ketika kita ada waktu. Kita kerja seharian, kita pulang sudah mandi, sudah apa, sudah suci, sudah wudhu, datang ke masjid kalau nggak ada kegiatan lain. Tapi jangan dipaksa aturan waktunya nganter istri belanja ke pasar, ke masjid, jangan. Itu nanti masjid menjadi tersangka lagi. Ya, ketika kita nggak ada kegiatan apapun daripada di rumah main TikTok, nengok YouTube, mainan game, bagus kita ke masjid iktikaf. Dengan kita iktikaf, maka nafsu kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.